Malam ini saya akan bercerita kisah nyata yang terjadi pada akhir tahun 2022 dari salah satu pendengar channel kami yang tidak ingin disebutkan namanya. Dan inilah kisahnya. Aku sudah 5 tahun bekerja sebagai kernet truk. Pekerjaan ini memang berat, harus selalu siap kapan saja berangkat, baik siang maupun malam. Namun, ada satu hal yang selalu membuat bulu kudukku berdiri. Aku sering melihat hal-hal yang tak kasat mata. Setiap malam, aku dan supirku, Bang Joko, mengantarkan barang ke berbagai tempat. Malam itu, kami mendapat tugas mengirimkan muatan ke kota sebelah, yang berjarak hampir 300 km. Jalanan lengang, hanya ditemani suara mesin truk dan angin malam yang berhembus kencang. Setelah 2 jam perjalanan, kami memasuki jalan yang sepi dan gelap. Pohon-pohon besar di kiri dan kanan jalan menambah suasana mencekam. Aku menyalakan rokok dan menghela napas panjang, mencoba mengusir kegelisahan. Tiba-tiba, di pinggir jalan, aku melihat seorang wanita berdiri. Gaunnya panjang, wajahnya tertutup rambut. Jantungku langsung berdegup kencang. Aku tahu itu bukan manusia biasa. "Bang, ada orang di depan," ucapku spontan. "Break time momentum." Bang Joko tidak menjawab, tetap fokus mengemudi. Saat truk mendekati sosok itu, wanita tersebut tiba-tiba menoleh ke arahku. Mata hitamnya kosong, wajahnya pucat. Aku tersentak kaget. Namun, anehnya, saat truk kami melintas, Bang Joko sama sekali tidak bereaksi. Aku menoleh ke belakang, sosok itu sudah tidak ada. "Bang, tadi lo nggak lihat cewek di pinggir jalan?" tanyaku, mencoba memastikan. "Nggak ada apa-apa, Nor." "Udah, jangan halu," jawabnya santai. Aku terdiam. Ini bukan pertama kalinya aku mengalami kejadian seperti ini. Entah mengapa, aku seperti memiliki kepekaan lebih terhadap hal-hal gaib. Beberapa hari setelah kejadian itu, kami kembali mendapat tugas mengantarkan barang ke luar kota. Kali ini, perjalanan lebih panjang, dan kami harus melewati jalan tol yang terkenal angker. Malam itu, suasana jalan tol sangat sepi. Lampu jalan hanya menerangi beberapa bagian, membuat banyak area terlihat gelap gulita. Aku berusaha tetap terjaga agar tidak mengantuk. Saat kami melaju dengan kecepatan sedang, tiba-tiba aku melihat sosok berdiri di tengah jalan. Itu seorang pria dengan pakaian kompeng camping, tubuhnya kurus kering, dan wajahnya penuh luka. "Bang! Rem, ada orang di depan!" teriakku panik. Namun, terlambat. Truk kami menabrak sosok itu dengan keras. Aku merasakan benturan yang cukup kuat, membuat tubuhku terdorong ke depan. Bang Joko mengerem mendadak. Aku langsung membuka pintu dan turun untuk melihat apa yang terjadi. Tapi, betapa terkejutnya aku, tidak ada siapa-siapa di jalan. Aku memeriksa bagian depan truk. Tidak ada bekas darah, tidak ada penyok. Semua terlihat normal. "Bang, tadi kita nabrak orang kan?" tanyaku dengan napas memburu. Bang Joko menatapku dengan dahi berkerut. "Nabrak apaan? Nggak ada apa-apa." Aku merinding. Aku yakin benar melihat sosok itu sebelum kami menabraknya. Tapi, jika Bang Joko tidak melihatnya, lalu apa yang sebenarnya terjadi? Aku kembali masuk ke dalam truk dengan perasaan tak menentu. Sepanjang perjalanan, aku hanya diam, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Ini bukan pertama kalinya aku melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan, tapi kali ini terasa lebih nyata, seolah aku benar-benar bersentuhan dengan dunia mereka. Dan itu baru permulaan dari segala teror yang akan aku alami di jalanan malam. Beberapa minggu setelah insiden di jalan tol, aku dan Bang Joko mendapat tugas ke daerah pelosok. Jalanan berliku dan berbukit, membuat perjalanan terasa lebih lama. Kami berangkat sore hari, dan baru memasuki kawasan hutan saat malam tiba. Di tengah perjalanan, aku merasa ada yang aneh, seperti ada suara lirih dari bagian belakang truk. Aku mencoba mengabaikannya, tapi suara itu semakin jelas, seperti suara bisikan seseorang. Aku menoleh ke kaca spion samping. Saat itu, aku melihat sesuatu yang membuatku hampir pingsan. Ada seorang wanita duduk di bak truk kami, rambutnya panjang kusut, matanya menatap kosong ke arahku. "Bang, berhenti!" Aku langsung berteriak. Bang Joko menginjak rem mendadak. Aku turun dengan tubuh gemetar, membuka bak truk,
Tapi tidak ada siapa-siapa. Lo kenapa sih, Nor? Bang Joko mulai kesal. Aku tidak bisa menjawab. Aku tahu apa yang aku lihat. Ada sesuatu yang ikut menumpang dalam truk kami malam itu. Malam itu, setelah menurunkan barang, kami harus bermalam di gudang perusahaan sebelum kembali ke kota. Gudang itu luas, penuh tumpukan barang, dan terasa sangat sunyi. Saat sedang bersiap tidur di dalam kabin truk, aku mendengar suara tangisan pelan dari dalam gudang. Aku mengira ada karyawan lain yang masih bekerja. Namun, saat aku masuk untuk memastikan, aku melihat sesosok perempuan duduk di sudut ruangan. Kepalanya tertunduk, bahunya terguncang seolah sedang menangis. "Mbak, kenapa sendirian di sini?" tanyaku pelan. Dia tidak menjawab. Aku berjalan mendekat. Saat jarak tinggal beberapa meter, sosok itu perlahan menoleh. Aku terpaku. Wajahnya bukan wajah manusia biasa. Matanya hitam pekat, kulitnya pucat dengan bibir yang robek menyeringai. Aku berteriak dan berlari keluar gudang secepat mungkin. Bang Joko yang mendengar teriakanku langsung bangun. "Ada apa lagi, Nor?" Aku tidak bisa menjawab. Aku hanya bisa gemetar, menyadari bahwa tempat ini juga bukan tempat yang aman. Saat akhirnya kami kembali ke truk dan bersiap meninggalkan tempat itu, aku masih merasa gelisah. Bang Joko menyalakan mesin, dan kami melaju kembali ke jalanan sepi. Beberapa kilometer setelah keluar dari kawasan gudang, aku melihat sesuatu di kaca spion. Ada sosok berdiri di belakang truk, seolah mengejar kami. Aku memalingkan wajah, mencoba mengabaikannya. Namun, tiba-tiba, tubuhku terasa berat, seolah ada sesuatu yang menempel di pundakku. Aku menoleh ke samping, dan di sana, ada wajah pucat itu menatapku dari jendela truk, menyeringai dengan mata yang kosong. Aku menutup mata erat-erat, membaca doa dalam hati. Aku tahu, perjalanan malam ini masih jauh dari kata aman. Aku merinding, tapi aku tidak berani mengatakan apa-apa kepada Bang Joko. Aku hanya bisa berdoa dalam hati agar bayangan itu segera menghilang. Tapi seolah tidak mau pergi, bayangan itu semakin dekat dan kini tampak jelas sebagai sosok wanita berbaju putih. Aku mengalihkan pandangan, mencoba mengabaikannya. Namun, saat aku menoleh lagi, wanita itu sudah tidak ada. Aku menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. Namun, aku tahu malam itu aku tidak sendirian. Saat kami memasuki area perbukitan, suasana semakin mencekam. Udara terasa dingin dan angin bertiup kencang. Tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu truk, seolah seseorang mengetuk dari luar. Aku menoleh ke Bang Joko, berharap dia juga mendengarnya. Namun dia tetap tenang, seolah tidak mendengar apa-apa. Aku mencoba mengabaikannya, tapi ketukan itu semakin keras dan berulang-ulang. Akhirnya, aku memberanikan diri untuk melihat ke jendela. Saat aku menoleh, aku melihat wajah pucat dengan mata hitam menempel di kaca. Aku berteriak kencang, membuat Bang Joko kaget dan hampir kehilangan kendali. Setelah kejadian itu, aku sudah tidak bisa diam. Aku ingin segera sampai ke tujuan dan meninggalkan jalanan angker ini. Namun semakin kami melaju, jalanan terasa seperti tidak berujung, seolah kami terjebak dalam lingkaran yang sama. Nor, perasaan kita udah lewatin tempat ini tadi. Aku hanya bisa mengangguk. Kami benar-benar terjebak. Aku mulai membaca doa, berharap kami bisa keluar dari perangkap malam yang mencekam ini. Kami mencoba mencari petunjuk di jalanan, tetapi semuanya terasa sama, seolah kami hanya berputar-putar. Akhirnya, Bang Joko menyarankan untuk berhenti dan beristirahat sejenak. Saat fajar mulai menyingsing, suasana berubah. Jalanan yang terasa tidak berujung, kini mulai terlihat normal kembali. Kami akhirnya sampai di tujuan dengan perasaan lega. Namun aku tahu pengalaman ini tidak akan pernah kulupakan.
Beberapa hari setelah perjalanan menyeramkan itu, aku mulai berpikir bahwa aku tidak bisa terus seperti ini. Setiap perjalanan malam selalu dihantui oleh sosok-sosok yang hanya aku yang bisa melihatnya. Walaupun mereka tidak melukaiku secara fisik, aku merasa mental dan pikiranku semakin terganggu. Akhirnya, aku memutuskan untuk menemui seorang ahli agama di desa. Aku menceritakan semua yang telah kualami, dari pertama kali melihat hantu di jalanan, hingga kejadian-kejadian mengerikan lainnya. Kamu memiliki mata batin yang terbuka, dan itu sebabnya kamu bisa melihat mereka. Jika kamu merasa ini sudah terlalu mengganggumu, aku bisa membantumu menutupnya. Aku langsung mengangguk tanpa ragu. Aku sadar bahwa pekerjaanku sebagai kernet truk membuatku selalu berada di jalanan, dan jika gangguan ini terus terjadi bisa saja aku kehilangan kendali dan berakibat fatal. Ritual penutupan mata batin pun dilakukan. Aku mengikuti semua arahan sang ahli agama, mulai dari doa-doa, mandi dengan air khusus, hingga melakukan beberapa amalan yang disarankan. Setelah proses itu selesai, aku merasa lebih ringan. Hari-hari berikutnya, aku tidak lagi melihat sosok-sosok menyeramkan itu. Meski aku tahu mereka tetap ada di luar sana, setidaknya kini aku bisa bekerja dengan lebih tenang, tanpa rasa takut berlebihan. Aku tidak menyesali keputusanku ini. Aku lebih memilih menjalani hidup tanpa dihantui oleh hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Kini, perjalanan malamku bukan lagi perjalanan penuh teror, melainkan perjalanan yang benar-benar hanya tentang membawa barang ke tujuan dengan selamat. Barusan adalah kisah nyata yang dialami oleh pendengar channel kami. Jika Anda memiliki pengalaman yang serupa, atau memiliki cerita lain, bisa langsung tulis di kolom komentar. Siapa tahu kami akan membawakan kisah kamu di kemudian hari. Untuk itu bantu kami membangun channel ini dengan cara like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa lagi.